Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai dengan 11. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka ketika mereka sedang menatap ke langit. Waktu naik itu, tiba-tiba berdirilah seorang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Demikian firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada pagi hari ini. Ada 3 hal yang perlu kita ketahui bahwa Yesus terangkat ke surga. Ada satu pembuktian, yang pertama pembuktian bahwa Yesus adalah Tuhan, dia terangkat ke surga, artinya Yesus kembali ke status sebenarnya bahwa Yesus adalah Allah. Di dalam Yohanes 3 ayat 13 dikatakan, tidak seorang pun yang dapat melihat Allah kecuali Dia yang telah menyatakannya. Dengan demikian Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, yang pertama pada ayat ini bahwa Yesus menyatakan diri sebagai manusia adalah Yesus adalah sebenarnya Allah, tetapi dalam wujud manusia. Tetapi sekarang di mana Yesus yang naik ke surga, artinya bahwa Yesus yang sebenarnya Allah, tetapi dia menyatakan diri dalam wujud manusia, tetapi kembali kepada status kealahannya. Kalau kembali kepada status kealahannya, artinya manusia tidak bebas melihat Allah. Manusia tidak dapat melihat Allah seperti pada waktu Yesus yang ada di muka bumi. Setiap saat mereka dapat melihat pribadi seperti persis manusia. Tetapi sekarang ketika dia naik ke surga, kita berpisah dengan dia. Tidak seperti biasanya. Tetapi dia berada di surga, di mana kita dapat melihat pembuktian bahwa Yesus ketika dia naik ke surga, dia menampakkan diri, dia berbeda dengan biasanya. Lebih berkilau-kilau. Wajahnya lebih berkilau-kilau dan bahkan sungguh berbeda, dan bahkan tidak seperti biasanya dia bisa menampakkan diri bersama dengan mereka, makan seperti biasanya dengan para murid. Tetapi sekarang, apakah Yesus tidak ada bersama dengan kita? Yesus ada bersama dengan kita, tetapi tidak dapat kita lihat sebagaimana Allah yang sesungguhnya tidak bebas kita melihatnya. Tidak bebas kita melihatnya, dan tidak dapat kita melihatnya sebagai dengan kasat mata. Saya pribadi pun sudah berulang-ulang saya mendengarkan suara ketika saya mengalami kesulitan. Saya katakan, Tuhan tolong, iblis datang. Tetapi dia katakan lawan. Lalu ketika ini saya tidak mengerti bahwa itu iblis juga. Tuhan, apa ini? Saya mengatakan apa ini, dikatakan itu iblis. Tetapi saya tidak dapat melihatnya. Karena apa? Karena Yesus sudah berpindah kepada status atau sesungguhnya pribadi kealahannya. Bukan seperti masih bersama dengan para murid sebagai manusia. Maka di sini dikatakan Yesus naik ke surga. Dia kembali kepada status sebagai kealahannya yang sesungguhnya, yang tidak dapat dilihat secara bebas atau tidak dapat dipahami seperti kita memahaminya hanya seperti waktu dia menampakkan diri atau waktu dia melakukan penebusan dosa yang menyatakan diri di muka bumi ini. Itulah yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau Yesus naik ke surga juga, Yesus adalah jalan yang benar seperti yang pernah dikatakannya. Dikatakannya, akulah jalan kebenaran. Di dalam Yohanes 14 dikatakan,
Akulah jalan kebenaran. Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, Yesus katakan, akulah jalan kebenaran, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa. Yang artinya yang tidak ada seorang pun yang dapat naik ke surga kecuali melalui aku, kecuali percaya kepadaku, kecuali mengikut aku, kecuali mengenal aku. Jadi yang kedua, ini artinya Yesus naik ke surga, dia menunjukkan bahwa dia adalah jalan satu-satunya jalan yang benar menuju ke surga itu, yang dapat membawa orang ke surga itu. Yesus adalah jalannya. Jadi jangan coba-coba kita cari jalan yang lain. Jika kita cari jalan yang lain, maka kita tidak akan menemukannya. Tetapi Yesus sendiri mengatakannya, akulah jalan kebenaran itu. Artinya satu-satunya jalan yang benar, sekalipun banyak tawaran. Ada orang mengatakan banyak jalan, aku jalan ini, aku pergi ke Solo, bisa lewat Purwodadi, bisa lewat Magelang, tetapi tidak bisa berbeda dengan jalan ke surga. Hanya satu-satunya. Makanya di muka bumi ini tidak ada yang dapat menjamin kecuali Yesus. Yesus menjamin, Yesus membuktikan dia sendiri yang naik ke surga. Itu adalah bukti jaminan, maka dikatakan akulah jalan. Barang siapa percaya kepadaku, dikatakan tidak binasa. Ini adalah menunjukkan bahwa dia adalah sesungguhnya kebenaran jalan itu. Titik yang pada akhirnya dia nyatakan dengan dia sendiri tahu ke surga itu, dia sendiri naik ke surga itu. Itu adalah menunjukkan bahwa bukti dia adalah jalan yang benar. Banyak orang menunjukkan jalan, tetapi tidak dapat menunjukkan jalan yang benar dengan bukti-bukti yang ada. Banyak orang mengatakan, aku menuntunmu untuk menuju ke surga. Mungkin lewat ini, mungkin berbuat baik, mungkin begini, kamu ke surga. Mungkin, tapi hanya mungkin dan mungkin. Tetapi Yesus tidak mengatakan mungkin, pasti, dan Yesus membuktikan dia naik ke surga. Yang ketiga, yang perlu kita ketahui, yang ketiga di sini, Yesus berkuasa atas bumi dan surga. Ini artinya yang ketiga, ketika Yesus naik ke surga, Yesus berkuasa atas bumi dan surga. Karena apa? Karena Yesus dari bumi, dia naik ke surga. Artinya dari bumi siapa yang dapat naik ke surga? Naik ke bulan aja susah, ke matahari tidak bisa, ke planet susah. Tetapi naik ke surga, siapa yang sudah dapat naik ke surga? Hanya Yesus. Artinya Yesus dari bumi naik ke surga, Yesus berkuasa atas bumi dan surga. Dan tidak hanya itu aja, Yesus menunjukkan dia berkuasa atas bumi dan surga. Dia ketika dia bersama dengan para murid, dia memberhentikan gelombang lautan. Tidak ada seorang pun sampai sekarang orang bisa memberhentikan gelombang lautan. Ketika orang mati, dia menghidupkan orang mati. Tidak ada yang dapat menyangkali itu. Dan kitab-kitab lain juga mengakui hal itu. Dengan fakta, dengan bukti, dengan kesaksian, dengan banyak saksi. Itu menunjukkan suatu kebenaran. Banyak orang menyaksikan, meminta diagung-agungkan, tetapi tanpa saksi, tanpa bukti. Tetapi Yesus dengan bukti. Dan Yesus memberhentikan angin kencang, badai. Tidak ada yang dapat memberhentikan angin. Yesus berhentikan, artinya Yesus berkuasa. Jadi segala angin kencang, gelombang, dan segala yang dilakukannya, dan apa yang diperbuat, dan bahkan nyawa sekalipun dia yang berkuasa. Waktu dia mau disalib, bukan berarti dia disalib itu dia sendiri tidak bisa lepas dari salib, tapi karena dia menyerahkan diri. Buktinya ketika Petrus memotong telinga Malkus jatuh, putus, diambil, dipasang seketika sebelum dia disalib. Artinya dia berkuasa. Dokter mengoperasi berjam-jam tidak selesai-selesai, tetapi Yesus seketika sembuh. Dia berkuasa. Dia berkuasa atas alam semesta, berkuasa atas surga, dan berkuasa atas hidup manusia. Ini yang dikatakan.
Inilah yang dinyatakan bahwa Yesus Tuhan. Berarti sekarang Yesus kembali kepada status kealahannya, di mana Allah yang tidak gampang dilihat, yang tidak dapat dipahami, kembali sekarang dia. Makanya banyak orang, kadang orang percaya, aku jumpa Yesus, aku dibawa ke surga, karena dia memang benar. Bukan orang itu yang bisa naik ke surga, tetapi dibawa Yesus ke surga. Karena Yesus naik ke surga, berarti apa yang dilakukannya dikatakan, apa yang dikatakan oleh Alkitab dikatakan dia naik ke surga. Dia membawa orang ke surga. Dan dibuktikan, banyak orang percaya, kadang-kadang orang tidak mungkin percaya, mungkin itu latar belakangnya, mungkin agamanya apa, tetapi dia menjadi percaya Yesus atau menjadi orang Kristen, dia pada akhirnya dia naik ke surga. Dia ditunjukkan surga karena Yesus membawa dia. Berarti benar. Berarti Yesus tidak henti-hentinya membuktikan kebenaran. Dia adalah Allah. Jadi dia adalah Allah, kembali kepada status kealahannya. Di waktu dia datang ke dunia, dia merendahkan diri sebagai manusia menjadi tebusan. Dan juga Yesus adalah jalan kebenaran menuju ke surga. Dan Yesus berkuasa atas bumi dan surga dan atas kehidupan manusia. Makanya dengan demikian, saya dan Bapak Ibu, jikalau ingin diselamatkan, kita berpegang teguh kepada Yesus Kristus, sumber kebenaran dan keselamatan, penguasa atas langit dan bumi dan surga. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami boleh mendengar dan menerima firman Tuhan. Berkatilah seluruh yang mendengarkan dan berkatilah kami semua. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.